Jangan pernah coba-coba galbay di pinjol legal kalau kamu tidak tahu kesalahan-kesalahan ini. Kenapa? Karena banyak di luar sana nasabah yang galbay di pinjol legal, mereka tidak tahu kesalahan-kesalahan ini loh. Mereka akhirnya tidak enak tidur, cemas, bahkan kehidupan sehari-hari mereka terasa terganggu. Emang kenapa? Karena perlu kamu catat, hampir 80% nasabah yang galbay di pinjol legal, mereka kena mental, mereka cemas karena mereka tidak tahu kesalahan-kesalahan ini. Mereka langsung aja, maksudnya langsung galbay aja. Tidak tahu maksudnya kesalahan apa yang akan mereka lakukan, sehingga menyebabkan mereka nantinya tidak enak makan, tidak enak minum. Nah banyak loh, seperti yang saya bilang, hampir semua nasabah yang melakukan galbay di pinjol legal itu kena mental, itu ketakutan karena kesalahan-kesalahan ini. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang sekarang mungkin sedang galbay di pinjol legal atau sudah niatan buat galbay, kamu simak baik-baik dulu deh video ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu mengenai kesalahan-kesalahan yang jangan dilakukan ketika kita melakukan galbay ataupun kegalbayan di pinjol legal. Nah, kita galbay ini bukan karena keinginan kita sendiri, tapi karena ekonomi kita sedang turun drastis. Karena yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Cuman kalau ekonomi kita sedang turun drastis atau kita lagi di PHK dari pekerjaan, yang lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan atau kembali ke laptop. Kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh nasabah ketika galbay pinjol legal itu selalu ngecek jumlah hutang mereka di aplikasi pinjol yang mereka galbay. Nah, banyak loh nasabah yang ketakutan, banyak nasabah yang khawatir karena kesalahan ini. Kenapa mereka bisa khawatir? Kenapa mereka bisa cemas? Karena melihat tiap hari jumlah hutangnya makin besar, jumlah hutangnya makin menumpuk, jumlah hutangnya makin banyak. Nah, dari situlah mereka takut, membayangkan yang enggak-enggak, gimana kalau hutangnya tambah besar. Nah, dari situ banyak nasabah yang khawatir, banyak nasabah yang ketakutan. Jadi kalau kamu tidak ingin cemas, kalau kamu tidak ingin khawatir ketika galbay di pinjol legal, hindari hal yang pertama tersebut. Emang itu terdengar sepele, tapi percayalah, di luar sana nasabah yang ketakutan karena melakukan kesalahan pertama tersebut. Dan apakah menurutmu itu sudah jauh lebih parah? Tentu tidak, ada yang jauh lebih parah. Ini yang kedua. Nah, yang kedua ini sering tidak disadari, bahkan sering dianggap sepele. Ya emang sih sepele, seperti membaca pesan dari DC pinjol legal, kan itu terdengar sepele kan, apalagi kita lagi galbay di pinjol legal nih, ada DC pesan ngepesan atau nge-WA, kita baca. Hari pertama biasa aja, hari kedua biasa aja, hari ketiga mulai ada ketakutan, hari keempat mulai takut, dan hari kelima barulah mental kita kena. Kenapa? Karena DC pinjol legal tidak sembarangan loh ngirim pesan kepada kita. Mereka sebelum ngirim pesan itu ngerangkai kata-kata dulu, kata-kata ancaman. Intinya kata-kata yang membuat mental kita jatuh, yang membuat kita ketakutan. Karena tujuan mereka neror kita, tujuannya untuk menekan mental kita. Nah, dari sinilah, dari membaca pesan yang terlihat sepele, ternyata pada kenyataannya hampir 90% nasabah yang melakukan gagal bayar di pinjol legal, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka panik, itu karena membaca pesan dari DC pinjam online. Jadi kalau kamu bisa menghindari nih membaca pesan dari DC pinjaman online, atau kamu biarkan aja, kamu enggak dibaca, saya berjamin kamu galbay bakal tenang-tenang aja, kamu nggak bakal kepikiran ancaman-ancaman mereka. Ya intinya kamu buktikanlah sendiri. Jadi kamu jangan heran kenapa di luar sana banyak nasabah yang takut, banyak nasabah yang panik, yaitu karena kesalahan-kesalahan sepele seperti itu. Dan yang terakhir, menurut saya ini jauh lebih parah kalau tidak dilakukan. Kenapa? Karena resikonya bisa membuat kamu dipermalukan, bisa membuat keluarga kamu dihubungi, lebih tepatnya data-data pribadi kamu bisa disebarkan. Kalau kamu tidak melakukan ini, dan ini termasuk kesalahan yang sangat fatal, yaitu tidak menghapus aplikasinya. Ketika kamu galbay di pinjol legal dan kamu tidak menghapus aplikasinya, itu parah loh. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses kontak-kontak kamu, bisa mengakses galeri-galeri kamu. Nantinya mereka bisa menghubungi nomor keluarga, nomor teman, ataupun nomor bos-bos kamu. Dan galeri kamu bisa dijadikan bahan ancaman oleh DC pinjol legal. Nah, dari situlah kenapa banyak alasan, maksudnya banyak di luar sana nasabah yang data pribadinya disebar, kontak-kontak yang dihubungi, karena aplikasi
aplikasinya tidak dihapus. Jadi kamu jangan berani-berani galbay, jangan coba-coba galbay kalau 3 kesalahan tersebut aja kamu belum tahu. Karena seperti yang saya bilang, banyak di luar sana nasabah yang ketakutan, yang panik karena tidak tahu kesalahan tersebut. Ya mudah-mudahan buat kamu yang lihat video ini, setelah kamu tahu kan maksudnya kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kamu bisa merasa jauh lebih tenang dan kamu tidak panik karena mereka tidak bisa melakukan apapun kepada kamu. Nah, buat kamu yang request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan bahas. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Buat kalian semua nasabah pinjaman online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal. Oke, saya akan galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.